Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, alhamdulillah. Sekarang kita absen terlebih dahulu, ya. Pipa hadir? Hadir. Terus Alisa? Hadir. Ya, mudah-mudahan yang tidak hadir nanti bisa memberikan alasannya kenapa tidak hadir, ya. Entah itu sakit, atau izin, atau mungkin tanpa keterangan. Dan mungkin kalau ada yang sakit, kita doakan mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya dan disembuhkan seperti sedia kala. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya. Kepada KM silahkan dipimpin doanya. Sekarang kita lanjutkan seperti biasa, kita membaca surat pendek, ya. Surat-surat pendek untuk sekarang itu bagian 3 surat terakhir, mulai dari Al-Ikhlas, Al-Falaq sama An-Nas. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan hari ini dapat bermanfaat dan bisa menjadi amal kebaikan buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Oke, sebelumnya Bapak ingin melihat dulu semangat kalian, ya. Semangat pagi. Sekali lagi semangat pagi. Oke, ya, bagus. Nah, di kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang pendidikan agama Islam, khususnya dalam materi jasa-jasa Khulafaur Rasyidin. Nah, yang pertama, siapa saja sih yang termasuk Khulafaur Rasyidin? Nah, silahkan ini kalian isi, kemudian tempel di depan, ya. Kemudian nomor 2, apa yang kamu ketahui tentang jasa-jasa Khulafaur Rasyidin? Langsung ditempel di depan. Yang pink sebelah sini, yang pink atau kuning sebelah sini, yang biru sebelah sana. Apa saja sih jasa beliau? Tadi di sini juga ada yang menyebutkan memberantas nabi palsu. Kemudian apa sih jasanya selain itu? Ada juga di sini betul ada yang mengumpulkan Al-Quran tadi, ya, mengumpulkan Al-Quran. Ya. Ada yang seperti itu, bagus, ya. Ini secara garis besarnya kalian sudah mengetahui dasar-dasarnya, ya, sudah mengetahui juga sekilas tentang Khulafaur Rasyidin, khususnya Abu Bakar. Sekarang Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran yang akan kita bahas kali ini, ya. Yang pertama, peserta didik dapat membuat paparan tentang jasa-jasa Khalifah Abu Bakar, ya. Yang kedua, peserta didik dapat bersikap dan berkarakter dari keteladanan Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, ya. Untuk teknik penilaiannya sendiri, nanti ada mengamati, Bapak akan menyampaikan video, kemudian membentuk kelompok, kemudian berdiskusi, presentasi, dan mengerjakan LKPD, ya. Akan keluarkan buku tulis kalian, buku catatan kalian,
Ya, di sini Bapak akan menampilkan video tentang sejarah Abu Bakar As-Siddiq. Di zaman jahiliyah bahkan minuman kebanggaan orang-orang dahulu adalah khamr. Tetapi Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak pernah minum. Bahkan juga dalam dia Abu Sanam, dia tidak pernah menyembah berhala. Makanya saatnya saya mengalahkan Abu Bakar dalam persaingan amal soleh. Ini saatnya. Saya lagi punya duit. Kata Umar, saya pun datang kepada Nabi dengan setengah hartaku. Maka Rasulullah bertanya, yang kusisakan buat keluargamu apa? Kata Umar, setengah buat aku bawa kepada engkau ya Rasulullah, setengah aku simpan buat keluarga. Masya Allah. Tiba-tiba datang Abu Bakar dengan hartanya seluruhnya. Rasulullah bertanya, wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan buat keluargamu? Kata Abu Bakar, aku sisakan Allah dan Rasulnya untuk mereka. Subhanallah. Di sini dari video yang sudah kalian tonton tadi ternyata ada permasalahan. Ya. Permasalahannya apa? Abu Bakar itu memperjuangkan Islam dengan berbagai cara dan kemampuan beliau di masanya, ya kan? Dengan yang tadi sudah ditayangkan, salah satunya tadi dengan memerangi berhala, kemudian memerangi nabi-nabi palsu, kemudian memerangi orang yang mengatakan kalau setelah Nabi Muhammad wafat itu zakat jadi tidak wajib, kemudian memperluas Islam juga ya ke segala penjurunya. Nah, itu pada masanya kan. Sekarang bagaimana nih cara kita di era saat ini dalam memperjuangkan ajaran Islam? Apa yang kita ketahui tentang perjuangan Islam di era sekarang? Jadi silakan nanti diskusikan dengan kelompok masing-masing yang sudah dibuat. Kelompoknya sudah tersedia ya. Ini adalah kelompok berdasarkan dari asesmen awal ya, berdasarkan minat belajar kalian. Bapak sudah siapkan LKPD-nya, lembar kerjanya, ya. Ini adalah satu-satunya. Keteladanan Abu Bakar itu yang pertama kan tadi Abu Bakar itu mempunyai gelar apa? As-Siddiq. As-Siddiq itu apa? Yang membenarkan. Yang membenarkan, yang terpercaya, yang selalu berkata jujur, ya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq itu termasuk orang yang sangat berani, ya kan? Pemberani, tidak takut sama musuhnya, ya kan, siap bahkan tadi membuat apa balatan para, ya kan, dengan keteguhannya. Kedua, pengorbanan. Apa tadi pengorbanannya? Hartanya, betul kan? Mengasihkan semua hartanya untuk perjuangan Islam, ya kan? Itu bahkan kan kalau Umar itu tadi hanya setengahnya, karena setengah lagi untuk keluarganya. Tapi ketika Abu Bakar, bagaimana dengan keluargamu? Apa kata Abu Bakar tadi? Menyisakan Allah dan Nabi. Menyisakan Allah dan Rasulnya, ya, bagus. Kemudian Abu Bakar juga kan tadi termasuk orang yang sangat rendah hatinya, tidak sombong, adil juga, ya itu. Nah makanya di sini silahkan bagaimana cara kalian di era sekarang dalam memperjuangkan ajaran Islam. Tuliskan salah satu contoh sikap ya sebagai siswa di sekolah. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, nggak usah pakai alasan agar-agarnya, kan sudah disebutkan di sini juga bagaimana caranya. Cara memperjuangkan ajaran Islam di era sekarang gitu. Kan banyak. Memperjuangkannya berarti memperjuangkan agama Islam supaya Islam lebih kuat, supaya Islam lebih dikenal oleh orang banyak. Sekarang kan zamannya digital, bagus tadi kata Aji sih. Contohnya boleh. Gitu. So, yang ini dulu. Nah, bagaimana nih cara kita di zaman sekarang, ya di era sekarang dalam memperjuangkan ajaran Islam? Ini lebih dijelaskan lagi. Kan contoh modalnya siap, tapi dijelaskan lagi contohnya gini, ketika ada orang yang meminta bantuan, masih ada yang bingung kelompok mana? Kelompok 1.
Kumaha kelompok 1? Boleh. Yang tampil itu satu kelompok perwakilan 2 orang, ya. 1 orang sebagai presenter, 1 orang sebagai penyajinya yang menyampaikan hasil diskusinya. Kemudian yang sisa temannya di bangku itu mencatat nanti kalau ada tanggapan dari kelompok lain, ya. Termasuk masukan juga dari Bapak. Kelompok 1 udah selesai? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Kalau sudah semua, silahkan sekarang kalian persiapkan siapa yang mau tampil 2 orang sebagai presenter dan sebagai penyajinya. Ya. Silahkan persiapkan sebelum tampil. Ya. Oke, untuk sistem KP-nya sendiri mau berurutan atau mau diacak? Diacak, biar adil diacak kita menggunakan undian. Bapak simpan di sini, ambil 1. Siapa yang tampil ke depan itu kelompok 1, ya, tetap masih, ya. Kelompok 1 tampil nomor 1. Sok silahkan yang 2 orang. Sok, paling itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Bagaimana cara kita di... Oke, ada tanggapan dari kelompok lain? Kelompok 2, 3, dan 4? Tidak ada? Oke, yang pertama tadi untuk memperjuangkan ajaran Islam di era sekarang adalah dengan cara menghidupkan masjid. Ya, berarti menghidupkan masjid itu dengan cara kita pergi ke masjid di saat sholat berjamaah. Ya, itu sangat bagus, ya, sangat luar biasa. Kenapa? Karena sekarang identiknya masjid itu banyak, tapi penghuninya tidak ada. Oke, kelompok terakhir silahkan. Kelompok 2 yang mau tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Bagaimana cara kita di era sekarang dalam memperjuangkan ajaran Islam, dakwah di media sosial, dan mengajarkan ajaran Islam di media sosial. Oke, ada tanggapan di kelompok lain? Tidak ada? Oke, bagus ya. Ini merupakan yang baru. Ya, kenapa? Bapak katakan yang baru? Karena di pertama, bagaimana cara kita memperjuangkan ajaran Islam di era sekarang? Ya kan pertanyaannya di era sekarang atau di zaman sekarang, betul ya, dengan memanfaatkan teknologi. Salah satunya adalah media sosial. Ya, dengan media sosial kita bisa, bukan kita yang berdakwah, juga kita bisa meneruskan dakwah orang lain. Silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan. Untuk tugasnya silakan kumpulkan di depan. Kita coba ice breaking dulu ya agar lebih rileks. Nah, semuanya perhatikan ke depan, Bapak. Ketika Bapak katakan tangan kanan pegang
telinga berarti pegang telinga. Tangan kanan pegang hidung berarti pegang hidung. Siap? Berarti menggunakan mana? Tangan kanan, ya. Tangan kanan pegang pundak. Tangan kanan pegang telinga. Pegang jidat. Nah, iya betul. Berarti konsentrasinya tepuk tangan. Oke, ya. Dari penampilan 4 kelompok itu sudah sangat luar biasa, ya. Sudah bisa memahami tentang masalah yang kita hadapi sekarang, ya. Salah satunya tadi betul dengan menghidupkan sholat berjamaah di masjid, dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarana dakwah, ya, atau sarana dalam memperkuat ajaran Islam, ya. Kemudian di sini juga Bapak mempunyai contoh lainnya dari kejujuran. Nah, kejujuran itu kan beliau itu dijuluki As-Siddiq karena selalu membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Salah satunya adalah peristiwa Isra Mi'raj. Beliau adalah yang pertama percaya akan Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Contoh penerapannya apa? Siswa dapat merefleksikan pentingnya kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, selalu berkata jujur kepada orang tua, kepada guru, kepada teman. Nah, itu. Jadi ulah berkata jujur itu hanya kepada orang tua aja, tapi juga kepada yang lainnya. Itu adalah contoh dari meneladani sikap dan karakter Abu Bakar. Ya. Oke. Adakah yang bertanya sampai di sini? Ya. Semuanya sudah paham? Alhamdulillah, ya. Baik. Untuk selanjutnya, nah, tadi sudah disebutkan sikap dan karakternya. Coba sebelum diakhiri, Bapak ingin tanyakan, tadi karakter yang harus diteladani itu apa aja? Karakter Abu Bakar yang harus diteladani? Selalu berkata jujur. Terus? Tegas. Berani. Bersikap tawadu. Berbuat baik. Apa lagi tadi? Berkorban. Kejujuran, keberanian, pengorbanan, dan rendah hati. Ya. Bapak punya lembar tes tulis, ya, untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materi yang sudah disampaikan tadi, ya. Ini adalah tes formatif, ya. Soalnya hanya terdiri dari 5 soal, ya, yang harus kalian jawab. Jangan lupa dikasih nama, ya. Bapak kasih waktu 5 menit cukup. 1 soal 1 menit, ya. Ada yang sudah? Yang sudah kedepankan. Untuk materi selanjutnya nanti kita akan membahas tentang Khalifah Umar bin Khattab. Ya, jadi silahkan kalian baca-baca dulu di rumah. Nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sekarang kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terus doa kifaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim.